Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya di rumah. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari virus COVID-19. Dan jangan lupa tetap semangat ya belajarnya walaupun kalian sekolahnya secara online. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elva Lutfiana Safitri. Saya dari Tadris Matematika UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq. Saya mahasiswi PLP di MTS Lombok Kulon Bondowoso. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah, supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan sifat persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa dapat membuat persamaan garis dari dua titik yang diketahui. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat persamaan garis dari satu titik dengan gradien yang sudah diketahui. Yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Dan yang keempat yaitu siswa dapat menentukan persamaan garis lurus dengan garis lain. Dan yang terakhir, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Untuk siswa-siswaku tercinta, silahkan persiapkan buku serta alat tulis kalian ya. Nanti silahkan dicatat apabila ada keterangan ibu yang penting. Pertama, kita membahas tentang bentuk persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C. Y ini adalah variabel, M ini adalah gradien, dan X adalah variabel dan C adalah konstanta. Jadi bentuk umumnya seperti ini ya. Persamaan garis lurus juga tidak mesti berbentuk seperti bentuk umum ini. Juga bisa ada bentuk-bentuk lain. Untuk masalah yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui garis, misalnya suatu garis melalui sebuah titik yaitu titik X1, Y1, bagaimana cara menentukan persamaan garis lurusnya? Yaitu dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,5 dan bergradien 3. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat di bawah ini. Diketahui bahwasannya gradiennya sama dengan 3 dan X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 5, sehingga Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Kita masukkan ya apa yang telah diketahui di atas ke dalam rumusnya. Maka jadi Y dikurangi 5 sama dengan 3 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Kita operasikan yang 3 dikali dalam kurung X dikurangi 2. Ini kita kalikan silang dulu ya. 3 kali X, kemudian 3 dikali negatif 2. Maka hasilnya Y dikurangi 5 sama dengan 3 kali X, hasilnya 3X, 3 kali negatif 2, hasilnya negatif 6. Kemudian kedua ruas ditambah dengan 5, yaitu ruas kanan dan juga ruas kiri ditambah 5. Maka hasilnya Y sama dengan 3X dikurangi 1. Jadi persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan 3X dikurangi 1. Untuk bentuk yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui garis. Misalnya, suatu garis melalui dua buah titik yaitu
X1, Y1 dan X2, Y2, maka untuk menentukan persamaan garis lurusnya menggunakan rumus Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 1,6 dan 7,4. Maka penyelesaiannya diketahui bahwasannya X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 6, X2 sama dengan 7, Y2 sama dengan 4. Maka kita tulis rumusnya terlebih dahulu ya. Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi X1. Kita masukkan apa yang telah diketahui ya. Jadi Y dikurangi 6 dibagi 4 dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 1 dibagi 7 dikurangi 1. 4 dikurangi 6 hasilnya negatif 2. 7 kurangi 1 hasilnya 5. Maka hasilnya Y dikurangi 6 dibagi negatif 2 sama dengan X dikurangi 1 dibagi 6. Maaf, tadi saya bilang 7 kurangi 1 5. Maaf, 7 kurangi 1 sama dengan 6. Kemudian ini dikalikan silang ya. 6 dikalikan Y min 6. Kemudian negatif 2 dikalikan X dikurangi 1. Maka jadilah seperti ini ya. 6 dikali dalam kurung Y dikurangi 6 sama dengan negatif 2 dikali dalam kurung X dikurangi 1. Maka ini kita dikalikan silang juga ya. 6 dikali X, 6 dikali negatif 6. Kemudian sama dengan negatif 2 dikalikan X, kemudian negatif 2 dikalikan negatif 1. Maka hasilnya 6Y negatif 36 sama dengan negatif 2X plus 2. Kemudian untuk bagian depannya ini kita sisakan 6Y. Maka dari itu bagaimana caranya? Kedua ruas tersebut ditambahkan dengan 36. Bagian kanan kita tambah 36, bagian kiri kita tambah 36. Maka hasilnya 6Y sama dengan min 2X plus 2 plus 6. Maka hasilnya 6Y sama dengan min 2X plus 38. Jadi persamaan garis lurusnya adalah 6Y sama dengan negatif 2X ditambah 38. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat persamaan garis lurus. Apa saja sih sifat-sifat persamaan garis lurus, atau ada berapa sih sifat-sifat persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus memiliki 4 sifat. Yang pertama, 2 garis saling sejajar. Yang kedua, 2 garis saling tegak lurus. Yang ketiga, 2 garis saling berpotongan. Dan yang keempat, 2 garis saling berhimpit. Untuk contohnya lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk sifat yang pertama, yaitu 2 garis sejajar. 2 garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika M1 sama dengan M2 atau gradien persamaan pertama sama dengan gradien persamaan kedua. Contoh, tentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1 dan melalui titik negatif 4,3. Bagaimana penyelesaiannya? Yaitu dengan Y sama dengan 2X plus 1. Maka gradien atau M1-nya atau gradien pertamanya sama dengan 2. Karena bagaimana cara mencari nilai gradien, kalian kan sudah dapat materi pada video sebelumnya kan? Jika garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X ditambah 1, maka M2 sama dengan M1. Dan melalui titik negatif 4,3. Karena ini gradiennya sudah diketahui, maka kita menggunakan rumus Y
dikurangi Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X dikurangi X1. Maka kita masukkan semua yang diketahui ya. Y dikurangi 3 sama dengan, tadi gradiennya 2 dikali dalam kurung X ditambah 4. Maka hasilnya Y dikurangi 3 sama dengan 2 kali X hasilnya 2X, 2 kali positif 4 hasilnya positif 8, atau Y dikurangi 3 sama dengan 2X ditambah 8. Kemudian kedua ruas ditambah 3, jadi ruas kanan ditambah 3, ruas kiri ditambah 3, maka hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 11. Sifat yang kedua yaitu 2 garis tegak lurus. 2 garis dikatakan 1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Contoh, coba buktikan apakah persamaan garis lurus 3Y sama dengan 3X dikurangi 1 dengan Y sama dengan negatif X ditambah 2 saling tegak lurus. Maka kita 3Y sama dengan 3X negatif 1 gradiennya sama dengan 1. Kok bisa 1? Karena kedua ruas ini kita bagi 3 semua ya. Yang bagian kiri kita bagi 3, yang bagian kanan kita bagi 3. Jadi 3Y dibagi 3 hasilnya Y sama dengan 3X dikurangi 1 dibagi 3, maka hasilnya X-nya nilainya 1, negatif 1/3. Maka gradiennya ketemu 1 untuk gradien pertamanya. Untuk persamaan kedua, Y sama dengan negatif X plus 2, maka gradiennya yaitu negatif 1, karena nilai atau koefisien X-nya itu negatif ya nilainya, maka nilainya negatif 1. Karena gradien kedua garis jika dikalikan hasilnya negatif 1. 1 dikali negatif 1 kan hasilnya negatif 1, maka terbukti kedua garis tersebut saling tegak lurus. Untuk contoh yang ketiga atau sifat yang ketiga, maaf salah, bukan contoh ya, tapi sifat yang ketiga yaitu 2 garis yang berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan jika dan hanya jika M1 tidak sama dengan M2. Contoh, buktikan apakah persamaan garis lurus 3X plus 2 dibagi 3 sama dengan 2Y dengan 5X min 32 bagi 2 sama dengan negatif Y saling berpotongan. Kita buktikan ya, 3X plus 2 dibagi 3 sama dengan 2Y. Maka gradiennya ketemu 1/2 karena nilai dari X atau koefisien X-nya bernilai 1/2. Untuk 5X min 32 dibagi 2 sama dengan negatif Y, maka gradiennya ketemu negatif 5/2. Karena M1 tidak sama dengan M2, maka kedua garis tersebut saling berpotongan. Untuk sifat yang keempat yaitu 2 garis saling berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit jika dan hanya jika M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. C1 itu konstantanya ya, jadi sama persis ini. Kalau berhimpit itu persamaannya sama. Y sama dengan 3X min 5, Y sama dengan 3X min 5 juga. Jadi konstantanya harus sama, gradiennya juga harus sama. Untuk tugas di rumah ada 4 ya. Yang pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 4,7 dan bergradien 4. Yang kedua, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3,4 dan 5,7. Untuk yang ketiga, persamaan garis yang melalui titik 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y dikurangi 3X sama dengan 5. Dan yang terakhir, persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan tegak lurus dengan garis X dikurangi 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Untuk materi pada hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk siswa-siswaku tercinta, di rumah tetap belajar ya untuk materi selanjutnya yaitu tentang SPLDV. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti dikumpulkan kepada
guru mata pelajaran matematika di MTS Lombok Kulon Bondowoso ya. Sekian materi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata atau salah keterangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.